Cicero, dia bilang, hostis aut amicus non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum. Tidak ada lawan atau kawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus rindu makan dengan murid-muridnya. Dan saya beri catatan, awas ada Brutus di meja makan. Lukas 22 ayat 14-16, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa hakikat dalam jamuan bersama? Dalam istilah Latin, coram Deo artinya hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Tuhan. Murid-murid sering mengalaminya, tetapi kali ini di meja makan. Ada apa di meja makan itu? Saya percaya ada relasi yang terbangun. Karena musuh tidak mungkin makan bersama musuh. Hanya orang-orang yang punya relasi yang khusus. Makan bersama juga sering dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh orang-orang yang senasib sepenanggungan. Di meja makan juga biasanya orang memberi nilai warisan kehidupan. Bahkan ada nasihat untuk menetapkan masa depan. Dan saudara bisa tambahkan lagi apa saja yang sering terjadi di meja makan itu. Ketika Yesus makan dengan murid-muridnya, ada sejumlah respons. Dan responsnya berbeda-beda. Ada yang menikmatinya dengan khusyuk, penuh kemuliaan, karena Tuhan dan guru mereka membagikan roti dan anggur. Dan Yesus menyebutnya sebagai tubuh dan darahnya. Tetapi juga ada yang penasaran dan mulai bertanya. Petrus misalnya, ketika peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid setelah perjamuan itu. Tetapi ada juga yang menikmatinya dengan hidden agenda. Agenda terselubung. Ada pengkhianatan, ada keserakahan, ada keinginan untuk kaya, ingin berkuasa ataupun terkenal, punya posisi tertentu, bahkan mungkin ada kepalsuan. Dan saya menyebutnya awas. Sekali lagi awas. Ada Brutus di meja makan komunitas. Ini peringatan penting
Sebab banyak orang berkata hidup di hadirat Tuhan, hidup di hadapan Allah. Tapi mari periksa tindakan-tindakan mereka. Saya ingin bercerita tentang kisah seorang pria yang terkenal dengan nama Brutus dan juga Yudas dalam komunitas. Kisah ini saya sadur dari tulisan Romo Joko Purwanto. Cafe amicum credas nisi quem proba veris. Berhati-hatilah, jangan mempercayai seorang teman, kecuali engkau sudah mengujinya. Pepatah Latin ini diucapkan oleh seorang budak Surya yang dibawa ke Roma pada zaman Gaius Julius Caesar dalam Kekaisaran Romawi. Ada sebuah kisah yang menarik, yakni kisah pengkhianatan Brutus. Nama lengkapnya Marcus Junius Brutus kepada Gaius Julius Caesar dalam sejarah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Sehingga sampai sekarang peristiwa itu terus dikenang. Bahkan sering muncul idiom-idiom baru yang terus-menerus diulang-ulangi. Misalnya, itu uang darah, itu uang suap, orang cuci tangan, lempar tanggung jawab, dan lain-lain. Belajar dari pengkhianatan Brutus itu, seorang negarawan, orator, ahli hukum, filosof Romawi, namanya Cicero. Dia bilang, hostis aut amicus, non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum. Tidak ada lawan atau kawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Kita sering mendengarkan ucapan ini, terutama di dunia politik maupun dunia ekonomi. Kepentingan apa yang abadi? Kepentingan kekuasaan, kedudukan, harta, uang, atau tahta itulah yang membuat para anggota Senat melenyapkan Julius Caesar. Nafsu kekuasaan lebih kuat dibandingkan dengan hubungan persahabatan, persaudaraan, orang tua anak. Sesungguhnya Brutus telah dianggap atau sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Julius Caesar. Sebelum tewas oleh 23 tusukan belati, Julius Caesar masih bisa melihat Brutus menusuk tubuhnya yang limbung. Dan Julius Caesar berkata, "Tu quoque Brute filimi." Engkau juga Brutus anakku, kata Caesar sebelum jatuh pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi di kota Roma. Peristiwa itu mengingatkan kita pada Yudas Iskariot yang terbilang dari 12 murid. Dia dipercaya sebagai bendahara kelompok. Ia sering bersama Yesus, bahkan semeja makan dengan Yesus. Tetapi karena nafsunya dengan uang, dia tega menjual Yesus yang adalah gurunya sendiri, pemimpinnya, rabinya, sahabatnya, bahkan Tuhannya. Dia jual kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi hanya demi 30 keping perak.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa menjual Tuhan dengan menggunakan berbagai alasan. Karena kekuasaan, jabatan, karier, semangkok kacang merah, sepiring nasi. Tetapi ada juga yang tinggalkan Yesus, tetapi berlagak seolah-olah lebih rohani dengan alasan pelayanan, kebersamaan, kesatuan. Padahal dalamnya spirit Brutus dan Yudas. Demi jabatan, kekuasaan, dan harta, orang juga bisa pergi ke dukun mencari pesugihan. Demi keuntungan pribadi, atas nama kebebasan, atau karena godaan cinta, orang bisa melepaskan dan menggadaikan imannya dengan alasan klasik, berjuang memenangkan jiwa. Spirit Brutus dan Yudas paling sering muncul sebelum, selama, dan setelah perhelatan-perhelatan nasional, regional, lokal, bahkan mulai marak di desa atau dusun kecil. Pilihan-pilihan politik misalnya. Bahkan yang lebih miris justru banyak terjadi di lembaga-lembaga yang berlabel Tuhan dan agama. Spirit ini juga tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi telah masuk di ruang domestik dan ruang-ruang pribadi. Ada pengkhianatan terhadap janji pernikahan, janji jabatan, janji dengan teman sekantor, janji dengan teman serumah, segereja, sesinode, seorganisasi, sejemaat, sekomunitas, setoga, sestola, semeja perjamuan, dan lain-lain. Bagaimana rasanya kalau dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai, oleh orang-orang yang kita didik, kita latih, orang yang dianggap anak sendiri, sahabat akrab sendiri, hanya karena jabatan piring nasi atau karena untuk menutupi masa kelam. Brutus sekarang tidak pakai belati untuk membunuh, tetapi dia bisa pakai jas, dia pakai stola, dia pakai toga, dia pakai otoritas jabatan, dia pakai SK, dia pakai uang, dan lain-lain. Membunuhnya dengan sangat sopan dan santai. Ini yang terkenal dengan istilah karakter assassination, membunuh karakter orang lain. Tapi saya mau ingatkan kita semua, tidak ada kejahatan yang sempurna. No crime is perfect. Dan biarlah di malam salib ini, sebelum perjamuan kudus dan Paskah, kita berkomitmen untuk menghancurkan spirit Brutus dan Yudas dari rumah kita, komunitas kita, gereja kita, perkumpulan kita, dan masyarakat kita. Karena Kristus mati sekali dan bangkit untuk membuat kita jadi pemenang. Hakikat jamuan bersama, Coram Deo, hiduplah di hadirat Tuhan. Sebab hanya dengan hadirat Tuhan, spirit Brutus dan Yudas dapat dihancurkan. Duduk bersama Yesus di meja perjamuan adalah kerinduan Kristus dan kerinduan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk perjamuan kudus dan Paskah tahun ini, berdasarkan Lukas 22 ini, catatan Brutus dan Yudas, saya ingin memberi pesan profetik buat kita. Hidup di hadirat Tuhan juga mengalami ancaman.
hidup di luar hadirat Tuhan, itu sebuah kebinasaan. Dua-duanya memiliki konsekuensi. Tetapi ketekunan di hadirat Tuhan akan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Periksa hidup kita, periksa keluarga kita, periksa diri kita. Apakah aku masuk perjamuan kudus dengan motivasi khusyuk karena menikmati tubuh dan darah Kristus? Apakah aku masuk perjamuan kudus dengan penuh pertanyaan-pertanyaan atau punya agenda-agenda tersuruh? Saya berdoa supaya kita masuk perjamuan kudus dengan satu agenda utama, mengalami coram Deo dengan Tuhan. Orang yang mengalami coram Deo, dia tidak berhenti di tempatnya, tapi dia akan pergi dan pergi dan pergi untuk membawa jiwa kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki perjamuan kudus Jumat Agung dan merayakan Paskah 2023. Haleluya. Amin.